Saya Tuhan berikan penglihatan. Saya melihat di atas sangat banyak berdiri, ya. Nah, ternyata mereka itu adalah para malaikat. Saya melihat wajah mereka. Wajah mereka itu penuh dengan pengharapan kepada manusia. Seolah-olah mengatakan kepada manusia, "Hai manusia, mengapa engkau masih berpangku tangan?" Seolah-olah mereka berkata, "Waktunya sudah sangat singkat, di manakah engkau? Tidakkah engkau tahu Tuhan sudah datang?" Seolah-olah para malaikat itu menyerukan, "Bersegeralah. Jangan terlena lagi oleh keadaan dunia ini." Semakin saya melihat pengharapan mereka yang sangat besar untuk orang-orang itu benar-benar bertobat dengan segenap hati, ya. Jadi mari, sorga juga memiliki hati untuk kita datang. Mereka juga memiliki pengharapan agar kita benar-benar berjuang. Berjuang sampai hari kedatangan Tuhan Yesus membawa saudara dan saya. Ya. Perjuangan. Sakit memang sulit. Ada juga kesaksian seorang ibu tadi siang, ya. Akan sesuatu hal yang menimpa dirinya, yang sulit dia lepaskan, ya. Dan dia merasa terintimidasi dengan perkara-perkara yang dia alami. Karena terkadang dia menyadari itu salah, tetapi untuk melepaskan itu sulit, ya. Tuhan sangat penuh kasih terhadap orang-orang yang seperti ini, ya. Tetapi hanya ada satu yang harus kita perbuat, sangkal diri, ya. Harus menyangkal diri. Milikilah rasa takut akan Tuhan untuk bisa lepas dari semua dosa-dosa itu. Milikilah rasa takut akan Tuhan agar apa? Kita tidak berulang-ulang lagi melakukan kesalahan yang sama. Sebab Tuhan juga tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Ya. Jadi jangan karena menjaga hati manusia, hati Tuhan tidak kita jaga. Ya. Sekalipun kita akan dijauhi oleh manusia oleh karena kebenaran. Sekalipun kita teraniaya oleh karena kebenaran. Namun firman Tuhan katakan, bersuka cita. Kita harus bersuka cita. Dan kita akan bersuka cita di saat kita teraniaya hanya oleh karena kebenaran. Ya. Jadi kalau bahkan kita pun kehilangan nyawa kita hanya karena kebenaran, maka ketahuilah kita akan memperolehnya. Tetapi jika kita takut kehilangan nyawa kita, maka kita pun akan kehilangan, ya. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir, ya. Kembali kepada ayat ini, ya. Apa sih yang Tuhan maksud? Apa yang Rasul Paulus pesankan juga? Mengapa dia mengatakan waktu telah singkat, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jadi dari kalimat ini kita harus mengutip, ya. Harus berlaku seolah-olah. Jadi bukan berarti tidak, ya. Nah, seolah-olah tidak beristri. Orang yang beristri seolah-olah tidak beristri. Kemudian orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Sudah masanya nggak kita untuk melakukan hal ini? Sudah waktunya saudara dan saya harus melakukan hal ini. Karena apa? Coba, mana saudara lebih pilih? Sama seperti orang yang tadi berkesaksian kepada saya. Saya katakan, saya pun pernah mengalami hal yang sama. Di mana saya sulit meninggalkan segala sesuatu. Tetapi saya ingat, di dunia ini, usia manusia 70, 80, 90 sudah hebat. Nah, kalau untuk masa produktivitas kita, masa aktif kita, ya. Nah, 50, 60 tahun udah hebat, ya. Nah, menghitung usia seperti saya yang sekarang, ya, saya sudah 40-an, ya. Nah, puji nama Tuhan, ya. 40-an. Nah, saya sudah 40-an lebih. Nah, kalau kita menghitung, paling saya kuat-kuatnya itu 10 tahun lagi, ya, usia 50. Atau paling hebat-hebatnya itu 60 udah hebat, ya. 60 udah hebat. Berarti sisa berapa tahun lagi? 20 tahun lagi waktu yang saya pakai untuk benar-benar memiliki
kekuatan yang bisa saya pakai untuk bekerja. Itu satu contoh ya. Karena 60 ke atas, apalagi seorang perempuan itu sudah mulai lemah kondisinya ya. Nah, 60 ke atas dia sudah akan mulai kurang ya. Nah, 20 tahun. Kalau satu contoh meninggal 70 tahun, berarti 30 tahun. Bagus kita pilih waktu yang diberikan di bumi ini, sekalipun menderita ya, kita pergunakan waktu ini hanya untuk kebenaran, daripada nanti saudara menikmati segala kekayaan, ketenaran, nama, jabatan ya, yang hanya sementara, yang hanya saudara nikmati paling hanya berapa puluh tahun, namun saudara tidak layak di dalam sorga. Itu yang akan sangat menyakitkan, karena kebinasaan itu atau di dalam api neraka itu selama-lamanya. Waktu saya mengetahui kebenaran, saya berpikir dalam hari itu ya, Tuhan, ya kalau memang waktu dunia ini, waktu saya di dunia ini hanya 70, 80, 90 tahun. Udah hebat itu Tuhan. Bagus saya menderita sajalah, asalkan saya berkenan di hadapan-Mu ya. Tapi menderita dalam hal apa ya? Karena kebenaran. Dan ternyata benar. Di saat saya datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan gila lah ya, difitnah lah, berbagai macam, memang menderita. Tetapi puji Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam diri ini, yaitu apa? Damai sejahtera. Yang mungkin orang kaya sekaya apapun tidak sanggup untuk membelinya ya. Jadi raihlah itu. Jadi biarkanlah kalau memang saudara harus teraniaya selama hidup, biarlah teraniaya hanya karena kebenaran. Asalkan di saat matinya saudara secara jasmani, namun rohnya kembali kepada Bapa yang di sorga. Kehidupan yang kekal, itulah masa depan saudara dan saya yang sesungguhnya, bukan dunia ini. Dunia ini sementara. Kita punya gelar, kita punya jabatan, kita punya harta, hanya sementara. Sementara saudara, untuk apa saudara memiliki semua itu, namun saudara tidak memiliki perkenanan atau hubungan kepada Tuhan? Tidak ada gunanya. Kekayaan orang-orang fasik adalah semu, yang artinya sementara. Dunia ini akan berlalu. Jadi di sini di dalam tulisan ini, apa yang dimaksud? Yang beristri seolah-olah tidak beristri, ya, supaya setiap kita fokus akan hal kerajaan sorga. Supaya mata kita, hati kita tertuju hanya kepada perkara-perkara yang di atas. Jadi janganlah kita disibukkan hanya perkara istri, perkara suami, perkara anak-anak. Tetapi tetap lakukan kasih ya. Jadi bukan berarti yang beristri jangan seolah-olah tidak beristri, maksudnya bukan berarti kita mengabaikan istri kita atau suami kita. Tidak. Tetap rangkul mereka, tetap kasihi mereka ya. Tetap bawa mereka kepada Tuhan. Ya kalau mereka tidak mau, tugas saudara sudah saudara lakukan ya. Karena di hadapan Tuhan, mau suami kita, mau anak kita, mau istri kita, semua ini adalah saudara kita di dalam Tuhan. Kelak dalam penghakiman itu masing-masing ya. Paling yang Tuhan tuntut nanti dari kita apa? Kenapa selama kamu mempersetrikan si Joli, satu contoh ya. Nah Tuhan akan hakimi si Adi. Adi, selama kamu mempersetrikan si Joli, kenapa kamu tidak pernah memberitakan kebenaran kepada dia? Kamu benar fokus kepada aku, kata Tuhan. Tetapi kamu tidak memberitakannya. Sehingga dia mati dalam kebinasaan. Ya aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Karena itu firman. Selagi waktu Tuhan sediakan bagi kita, kita juga harus menegur orang di dalam kesalahan. Nah, karena kalau kita tidak menegur kesalahan itu, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada kita. Namun di saat kita telah menyampaikan kebenaran itu, ya, di saat kita telah menegur kesalahan itu dan seseorang itu tidak bertobat, ya, dia pun akan mati di dalam dosanya, tetapi kita sudah selamat, ya. Jadi sekalipun satu contoh keluarga saudara, ya, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara menolak saudara hanya karena kebenaran, ketahuilah tugas saudara sudah saudara lakukan, ya. Nah, karena tantangan terbesar di saat kita mengikut Dia, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Tantangan dari mana? Keluarga. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tantangan-tantangan mereka dari siapa? Saudara-saudara mereka. Saya juga tidak katakan kalau keluarga-keluarga saya semua sepakat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, ya. Tetapi saya tetap memberitakan kebenaran. Karena satu yang saya ingat. Siapakah saudara kandungmu? Siapakah ibu kandung? Adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi setelah kita di dalam Tuhan, sekalipun saya tidak kenal saudara, tapi kalau saudara adalah pelaku firman, saudara yang menjadi saudara kandung saya di dalam Tuhan, ya. Karena dia akan mengumpulkan anak-anaknya, ya.
Nah, tetapi tetap nyatakan kasih, ya. Saya juga banyak tertolak dari orang-orang terdekat saya. Tetapi hanya satu yang saya ingat. Tuhan, kalau saya tidak beritakan, saya salah di hadapan-Mu. Biarkanlah saya tertolak. Memang sakit ya. Kalau sudah diri sendiri yang menolak memang sakit, ya. Tetapi puji Tuhan, saya percaya dengan kesungguhan kita, maka Tuhan pun akan menjamah hati setiap orang-orang yang terdekat dengan kita, ya. Nah, jadi nats ini mengajarkan kita untuk apa tadi? Untuk tetap fokus dan untuk tidak terikat akan dunia. Jangan pernah terpaut akan apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Jangan pernah terikat akannya. Karena tanpa kita sadari, ya, benarlah firman Tuhan yang mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Itu benar sekali, saudara. Karena banyak orang yang terjerat dalam hal ini, ya. Banyak orang yang terikat karena keakuan. Hartaku, jabatanku, ya, gelarku, suamiku, anakku, ya, istriku, semua kuku. Karena keakuan ini, maka percayalah akan ada keterikatan saudara di dalam dunia. Sehingga di saat Tuhan mau membawa gimana coba? Karena terikat. Nah, sama itu satu contoh, saya memberikan satu benda kepada seseorang. Ya, ini saya berikan contoh ini kepada ibu siapa lah dulu ya. Ini yang muncul dulu namanya, Ibu Sani Iting. Nah, saya kasih ini kepada Ibu Sani. Ya, nah di saat saya kasih ini, saya serahkan. Nah, Ibu Sani menerima. Tetapi di saat Ibu Sani menerima, tangan saya tidak melepas. Nah, bagaimana Ibu Sani bisa leluasa untuk memakai barang yang saya pakai ini? Bagaimana Ibu Sani bisa membawanya pulang ke rumahnya? Ya, kalau saya masih memegang. Nah, begitu juga lah dengan hidup saudara. Di saat masih ada keterikatan akan keakuan tadi, ya, bukan berarti saya katakan tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, tidak, ya. Jadi jangan salah paham, ya, hatinya ini, ya. Keakuan itu, kepemilikan akan apa yang ada di dalam dunia ini, ya. Nah, di saat keakuan itu masih ada, jabatanku, hartaku, segala macam, ya, maka percayalah, sekalipun saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan bisa membawa saudara pulang. Karena apa? Ada dunia juga yang memegang saudara. Saudara memang berikan hati saudara kepada Tuhan, tetapi dunia itu memegang. Jadi Tuhan pun tidak leluasa untuk membawa saudara pulang. Jadi dari hari ini patahkan itu semua, ya. Putuskan itu semua. Jangan pernah memiliki rasa cinta akan dunia ini. Jangan pernah memiliki rasa kegaguman akan apa yang ada di dunia ini. Jangan pernah memiliki keterikatan akan apa yang ada di dalam dunia ini. Saudara harus bisa melepas semuanya, ya. Karena apa? Saya ingat dulu orang tua saya, mama saya sendiri, ya. Nah, waktu hidupnya beliau, bahkan untuk sesuatu hal itu dia sangat berhikmat, ya. Bisa dikatakan hemat sekali, ya. Nah, di dalam hematnya dia, sampai makanan pun, nah kadang dia berhemat seperti itu. Saya pernah bilang, Mak, itu yang kuning-kuningmu, Mama potong-potong kenapa sih? Belikan buah-buahan, belikan segala macam. Tetapi beliau lebih memikirkan kepada hal-hal yang akan datang yang ada di dalam dunia ini. Nah, berencana untuk beli ini dan beli itu, ya kan? Nah, pada akhirnya, ya, kita kan nggak tahu waktu Tuhan. Apakah ada di antara kita yang tahu bisa menjamin hidupnya 1 jam ke depan? 1 hari ke depan? Tidak ada, ya. Nah, waktu Tuhan dalam hidup kita tidak seorang pun kita yang tahu. Makanya tetap adakan pemberesan, ya. Adakan pemberesan. Jauhkan segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Perselisihan, perdebatan bukan berasal daripada Tuhan. Patahkan itu semua. Nah, akhirnya waktu Tuhan tiba kepada ibu saya. Nah, apa yang terjadi? Dia meninggal. Di saat ibu saya meninggal, semuanya apa? Tertinggal. Iya kan? Padahal dia sudah capek-capek menabung ini semua. Tetapi tetap tertinggal. Begitu juga dengan di zaman ini. Apapun yang saudara raih, percayalah, semuanya itu akan tertinggal, ya. Oleh karena itu pergunakan selagi kesempatan Tuhan masih sediakan bagi saudara, maka mari pikirkan perkara-perkara yang di atas.
Kalau Tuhan mengizinkan saudara untuk kaya, apa yang Tuhan maksud di dalam kekayaan? Kalau Tuhan mengizinkan hidup saudara teraniaya, apa yang Tuhan maksudkan dengan hidup teraniaya tersebut? Jadi kita harus mengambil hikmat dari semuanya ini. Di saat Tuhan mengizinkan saudara kaya, apa yang Tuhan maksud? Kasihilah sesamamu manusia. Berkati orang-orang berkekurangan. Di saat Tuhan menginginkan kehidupanmu saat ini, engkau diizinkan teraniaya oleh karena kebenaran, maka ketahuilah Tuhan mengaruniakan kepadamu bukan hanya percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Yesua. Ya, di saat kita bisa masuk ke dalam penderitaan itu, ya, maka bersukacitalah saudara. Bersyukurlah. Sebab apa? Di dalam penderitaan itu ada kebangkitan, ada kenaikan, ya, untuk layak masuk ke dalam kerajaannya. Asalkan di dalam penganiayaan itu saudara tetap setia, saudara tidak pernah kecewa kepada dia, ya. Jangan pernah kecewa kepada dunia ini. Sekalipun dunia ini menyakiti hati saudara, namun percayalah, Tuhan melihat seberapa besar engkau mengasihi saudara-saudara yang menyakiti engkau. Haleluya. Jadi tetap setia di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Oke, di sini juga tulisan Paulus mengatakan, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, ya. Artinya apa? Kembali kepada hal yang tadi. Jangan engkau menikmati apa yang ada di dalam dunia ini, ya. Janganlah kita terlalu mendalami sehingga kita terlena di dalamnya, ya. Satu contoh, saudara memiliki mobil. Nah, ini baru dibeli dan mobil ini benar-benar mewah. Dan saudara tanpa saudara sadari, perhatian saudara, kekaguman saudara kepada mobil itu sudah melebihi perhatian saudara kepada Tuhan. Sudah melebihi kekaguman saudara kepada Tuhan. Jadi hati-hati dengan apa yang ada di hadapanmu. Begitu juga kepada istri dan suami dan anak-anak. Jangan sampai kekhawatiranmu, jangan sampai kecintaanmu lebih kepada siapa? Kepada anak atau istri daripada kepada Tuhan. Kepada suami daripada kepada Tuhan. Ada orang pernah mengatakan kepada saya, "Ibu kenapa gak pernah beribadah?" Oh, habis gimana bu? Saya dilarang sama suami. Ya kalaupun dilarang, kamu kan harus jadi terang. Jangan kalah dengan kegelapan. Oh enggak lah bu. Dan saya tahu memang si istri ini lebih cinta kepada suami. Dia lebih takut menyakiti hati suami daripada menyakiti hati Tuhan. Keakuan. Nah di sini keakuan itu tadi yang saya jelaskan, ya. Nah jadi jangan sampai hatimu, kepemilikanmu dengan apa yang ada di dalam bumi ini mengalahkan kepemilikan akan hatinya Tuhan, ya. Masakan karena menjaga hati suami, kita tidak mau datang beribadah karena suami kita tidak mau datang beribadah. Jadi apakah kita mau ditarik dan dijebaknya ke dalam dunia? Karena iblis akan memakai siapapun untuk menjerat saudara. Iblis bisa memakai istri saudara. Iblis bisa memakai suami saudara. Iblis juga bisa memakai anak-anak saudara, ya. Namun di saat itu pun diizinkan terjadi. Apa yang harus saudara lakukan? Kasih. Mengasihi. Saya juga mengalami hal yang berat dalam hidup saya. Bahkan karena apa yang saya alami inilah, ini menjadi jerat di beberapa orang, ya. Menjadi batu sandungan, tetapi sesungguhnya bukan saya yang membuat batu sandungan itu. Tetapi oranglah yang tersandung dengan apa yang saya alami, ya. Suatu saat saya akan membukakan apa yang saya alami. Tetapi intinya, jangan pernah melihat kekurangan di sekitar orang-orang. Tetapi lihat bagaimana persekutuannya kepada Tuhan, ya. Terus terang, saya mengalami pergumulan dengan hidup saya, ya. Namun saya tahu apa yang dialami Hosea itu saya alami, ya. Tetapi saya belajar dari pribadi Hosea dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi kepadanya, yaitu apakah? Kasih. Jadi saya hanya menunggu waktunya Tuhan mengerjakan segala sesuatu, ya. Nah, jadi jangan pernah kita berpikir seseorang tersebut tidak berkenan kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Saya pernah mengklarifikasi akan hal ini kepada orang-orang yang menjadi tersandung akan hal ini. Saya katakan,
Apakah Hosea tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah Hosea tidak takut kepada Tuhan? Makanya dia mengalami itu? Tidak. Diizinkan dia mengalami itu dan Tuhan memperlihatkan bagaimana Israel di hadapan Tuhan. Karena Hosea seorang suami yang baik. Ya. Banyak orang yang menyampaikan kepada Hosea, kamu bernubuat, kamu berkhotbah. Namun istrimu jadi sundal di luar sana. Tetapi apa yang Hosea lakukan? Dia tetap menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan. Ya. Dan apa pelajaran besar dari Hosea? Itulah yang saya pegang. Ya. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya. Kita tidak tahu loh. Penderitaan yang dialami Hosea ini berapa tahun. Bahkan berapa puluh tahun kita tidak tahu. Jadi jangan membatasi waktu Tuhan dalam hidup seseorang dengan keadaan yang saudara lihat saat ini. Ya. Namun lihat bagaimana seseorang tersebut hubungannya bersama Tuhan. Lihat bagaimana pemakaian Tuhan. Ya. Jangan lihat kelemahan, kekurangan. Nanti saudara tersandung. Ya. Pada akhirnya Tuhan berfirman kepada Hosea, pergilah, kasihilah istrimu. Nah, melihat dan mengingat keadaan yang dilakukan istri Hosea kepada Hosea secara manusia, ya, sanggup enggak, ya? Enak banget istrinya, ya, udah dihianati, ya, kita nggak tahu apa-apa lagi yang diperlakukan, mungkin dimaki-maki istrinya atau apa kita tidak tahu, karena tidak banyak yang tertulis, cuman yang kita tahu istrinya tidak setia, ya kan? Nah, secara daging pantaslah Hosea untuk menolaknya. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan melalui kejadian itu? Ingat, hidup Hosea, gambaran daripada bangsa Israel. Di mana Hosea adalah suami yang setia, suami yang baik. Nah, hampir tidak ada tercatat di dalam kitab suci ya apa kekurangan daripada Hosea ya. Jadi sebenarnya dia adalah suami yang benar-benar kita idamkan lah gitu ya kan. Nah, namun istrinya tidak pernah merasa puas ya. Begitulah bangsa Israel sudah melihat segala tanda, ya, sudah melihat segala mujizat, namun mereka masih berzina, ya, menduakan Tuhan. Nah, tapi apa yang Tuhan lakukan? Siapa Israel itu? Saudara dan saya yang telah dilepaskan dari masa perbudakan, ya. Apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel? Dia tetap mengasihi, bahkan dia datang sebagai anak manusia supaya kita layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Hosea supaya istrinya layak untuk pulang, ya. Yang dilakukan Tuhan dengan kedatangannya sebagai anak manusia supaya kita layak untuk pulang, untuk masuk ke dalam kerajaannya. Maka Tuhan Yesus itu berkorban, dia datang untuk membeli saudara dan saya, dibayar lunas oleh darahnya. Jadi saudara telah dibeli, saya juga telah dibeli lunas. Kenapa harus dibeli? Padahal Tuhan yang empunya kita. Karena kita telah menjual atau menyerahkan diri kita ke dalam dunia dengan segala kebinasaannya, ya. Kitalah yang menjual, menyerahkan diri kita kepada dunia ini, kepada segala dosa. Namun Tuhan penuh kasih, dia datang. Tuhan membeli kita. Dibayarnya kita dengan lunas, dengan darahnya. Ya, paham artinya ya? Gambaran yang Tuhan berikan dengan kehidupan Hosea. Nah, begitu juga dengan Hosea. Kenapa Tuhan datang tadi untuk membeli kita? Supaya kita layak Tuhan bawa pulang. Supaya kita layak Tuhan rangkul, Tuhan bawa ke dalam kerajaannya. Begitu juga yang dilakukan Hosea. Tuhan berfirman kepada Hosea, pergilah, kasihilah istrimu. Sehingga Hosea pergi. Dia membeli istrinya dari pelelangan. Supaya apa? Supaya istrinya layak dibawa pulang. Seperti itu. Jadi apa yang diberitahukan bagi kita dengan hidup Hosea itu? Supaya kita tetap mengasihi orang berdosa sesakit apapun kita dibuatnya. Dan itu pun saya alami sampai saat ini. Dan saya katakan kepada Tuhan, kasih ini tetap melimpah. Tinggal menunggu waktu Tuhan ya. Ini yang saudara-saudara yang lain tidak tahu. Sehingga tersandung di dalamnya. Kalau mengingat segala apa yang saya alami ya, mungkin
bisa saya lihat banyak orang yang mengalami pergumulan-pergumulan berat ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengizinkan pergumulan saya sangat berat ya. Penganiayaan apa segala macam saya alami. Supaya apa? Supaya saya juga bisa menguatkan hati orang-orang yang datang kepada Tuhan melalui saya juga ya. Mereka sharing, mereka konseling akan kehidupan pribadi. Hanya satu yang akan saya sampaikan, sabar. Tetap kasihi dan menerima. Jangan ada kepahitan. Sekalipun sakit yang kau derita, tapi ketahuilah, kasihilah suamimu, kasihilah istrimu secara roh, bukan secara jasmani. Sebab di saat mereka satu contoh menganiaya, di saat mereka menghina atau memaki-maki, ketahuilah mereka sedang terjatuh. Maka itulah tugas seorang istri sebagai penolong. Dengan apa? Tetap kudus, tetap sabar. Ya, tetap sabar dan tetap doakan. Kalau memang tempat masih terpisah atau diizinkan terpisah, namun tetap menjaga kesetiaan. Tetap mengasihi, ya, berdoa. Karena Hosea pun dengan istrinya, itu dalam waktu lama istrinya kan tidak pulang-pulang segala macam. Namun Hosea tetap mendoakan istrinya agar kiranya Tuhan menyatakan kasihnya berlimpah kepada istri Hosea. Nah, begitu juga dengan kita yang ada di sini, ya, bagi saudara-saudara yang mengalami kepahitan baik kepada istri atau kepada suami, berjuang. Ya, kasihi, jangan melihat pelanggaran mereka. Karena apa? Tuhan tidak pernah melihat pelanggaran saudara dan Tuhan juga tidak pernah melihat pelanggaran saya. Ya. Dia menerima kita dengan tulus ikhlas. Jadi begitu juga, jikalau saat ini engkau tidak bersama-sama dengan istrimu, jikalau saat ini engkau tidak bersama-sama dengan suamimu, di saat Tuhan mengatakan kembali, jangan ingat kesalahan-kesalahannya. Terimalah mereka dengan segenap hatimu, ya. Jangan ingat pelanggaran-pelanggaran mereka, ya. Puji nama Tuhan. Nah, jadi ayat firman yang disebutkan tadi itu mengajarkan kita untuk tidak terpaut, untuk tidak terikat, ya, akan dunia, sebab kedatangan Tuhan sudah akan datang, ya. Jadi jangan pernah terlelap. Yang beristri seolah-olah tidak beristri, artinya supaya fokus hal kerajaan surga, ya. Fokuskan hatimu akan mempelai kerajaan surga, ya. Nah, yang membeli seorang pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Jadi jangan kamu merasa aku sudah naik Pajero Sport, aku sudah naik Fortuner seperti itu. Jadi kamu menyayangkan. Anggap seolah-olah itu tidak ada. Karena apa? Di saat saudara menyadari dan mengetahui bagaimana Yerusalem baru itu, maka percayalah, rasa cinta akan segala fasilitas-fasilitas dunia ini pun akan hilang. Mati kedagingan ini. Akan mati kedagingan ini. Puji Tuhan, saya bersyukur waktu Tuhan memberi mimpi, waktu saya dibawa, ya, melihat Yerusalem baru yang sangat indah. Memang saat itu, dari hari itu, di saat saya membuka mata, di saat saya terbangun, kecintaan saya akan apapun yang saya miliki tidak ada lagi, ya. Kecintaan akan dunia ini tidak ada lagi, mati semua. Bahkan keinginan, tadinya saya masih memiliki keinginan, saya ingin punya rumah mewah, saya ingin punya mobil mewah, itu semua telah mati. Dan ternyata kita orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, daging kita ini mati. Kalau belum mati saudara, kedagingan saudara, percayalah, tidak akan layak kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dari hari ini, putuskanlah hidup saudara dengan dunia. Nah, apa yang diputuskan? Nah, apa iya Bu, aku harus meninggalkan istriku? Apa iya Bu, aku harus meninggalkan anak-anakku atau suamiku? Tidak. Apa iya Bu, aku harus meninggalkan hartaku? Tidak. Tetapi jangan ada hati di dalamnya yang lebih daripada Tuhan yang menyelamatkan, ya. Milikilah hati yang teguh di dalam Tuhan agar saudara layak. Bukan Tuhan tidak mengizinkan anak-anaknya untuk menikmati apapun yang ada di dalam dunia, ya. Banyak anak-anak Tuhan yang dinikmati. Cuman satu, jangan terlelap. Karena Tuhan juga mengizinkan semua itu terjadi untuk menguji kita. Satu contoh, di saat keadaan kita sederhana sekarang, ada kalanya Tuhan mengizinkan itu di level yang tinggi, ya. Di saat kita naik kelas secara dunia, ya, Tuhan melihat apakah kita yang di level sederhana tadi itu yang berseru-seru itu akan masih tetap berseru-seru, ya. Jadi diperhatikan, ya. Jadi dilihat, engkau yang saat ini sedang sukses di dalam Tuhan, apakah pengucapan syukurmu kepada Tuhan hanya sebatas kenaikan dari jabatanmu, hanya sebatas dari keberhasilan daripada bisnismu, ya. Ucapkanlah syukur.
karena korban yang dia berikan besar kepada saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berjuang untuk selalu hidup di dalam kekudusan, untuk tidak terikat akan dunia ini. Ya, saya akan kembali kepada saudara sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, untuk tetap bersekutu kepada saudara, untuk tetap melayani, karena inilah tugas saya, dan agar kiranya selama saya hidup akan menjadi berkat bagi saudara. Sebab apa yang menjadi kesenangan Tuhan, itulah yang akan menjadi kesenangan saya. Nah, jadi tetap berjuang di dalam kasih, ya. Jangan dengar-dengaran apa kata dunia, namun dengar-dengaranlah apa kata Tuhan. Di saat Tuhan sudah bersuara dan berseru-seru, maka janganlah keraskan hatimu, dengarkanlah dan bertobatlah. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa. Nanti kalau mau live, ini memang tiba-tiba ya, karena sering memang kalau pas acara live Roh Kudus sampaikan, ya aku taat gitu ya. Terkadang juga memang ini kesalahan besar ya. Beberapa bulan saya hanya sibuk dengan memang pekerjaan untuk Tuhan juga, tapi sesungguhnya saya tidak bisa terfokus akan hal itu. Saya juga akan fokus dengan orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Oke, kita angkat pujian kita. Haleluya. Haleluya. Glory Hosana. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita, kita katakan, Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Mari, bagi siapa yang mau didoakan bisa di komen di sini ya. Oh, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah. Mari serahkan hidup, rencana hidup saudara hanya kepada rencana Tuhan. Haleluya. Pegang seluruh hidupku, ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bagi siapapun nanti yang Tuhan sebutkan namanya, mohon maaf jika tidak semua ya. Haleluya, haleluya, glory Hosana, haleluya. Engkaulah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang mengetahui menyelidiki setiap hati. Bapa, Engkau yang mengetahui isi hati umat-Mu, Tuhan. Engkau menyelidiki. Hamba memohon kepadamu, Tuhan, Engkau serukan satu persatu kepada anak-anak-Mu ini, Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, kami siap mendengarkan, kami siap dibentuk, Tuhan, kami siap ditegur. Ya karalabasi, karadayana labasi, karadayana lahasana. Ora la yara labasi, karadayana lahasi, lahasana. Odede ina hal hasana. Ini kepada Ibu Daisy Tarandung. Ya rada odede ina lahasi, karadayana lahasana. Tuhan katakan, Ibu masih harus memperlengkapi persembahan Ibu kepada Tuhan. Nah, persembahan itu arti Ibu selama ini memberikan persembahan, bukan memberikan persembahan. Ini tidak berbicara hal yang materi ya Bu ya. Nah,
Namun Tuhan mau lebih dilengkapi lagi. Tuhan senang dengan hati ibu yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau lebih lagi penyembahan ibu. Nah, di dalam penyembahan itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau berikan kepada ibu. Tuhan mengasihi ibu. Ya radahuna ya rahan hasan. Husana ya radahina halasi karadina hasan hina hasan. Haleluya. Haleluya. Mata air di padang. Jadi Tuhan pesankan kepada atas nama Lilian, ya doh dari ikaya nahana hasadun nainala. Ada hati yang sangat besar di dalam dirimu untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan, dan api itu hendak Tuhan nyalakan sangat besar terhadap dirimu. Terimalah itu dan lakukan sampai Maranatha kedatangan Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan berlimpah di dalam engkau oleh karena panggilan yang telah Tuhan nyatakan bagimu. Hasana Yahona na'ana hal-hasan. Haleluya. Hosana hal-hasan. Haleluya. Hosana ya na'ana hal-hasan. Kasih besar engkau miliki. Ini untuk Lilian ya. Hatimu sangat mengasihi. Ya rahu dari hal-hasan. Hosana 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 ya hona hal-hasan. Kami berdoa Bapa Elohim yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, buat keluarga Ibu Ajun Tuhan yang di Batam ya Bapa. Engkaulah Bapa yang telah mempertemukan keluarga ini di dalam kasih yang daripada Engkau Bapa Elohim yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau menjamah keluarga ini, menjamah anak-anaknya Tuhan. Engkau bawa Tuhan semakin lebih lagi Tuhan untuk melakukan segala perintah-Mu, supaya hidup di dalam rancangan-Mu. Bapa, apapun yang terjadi di zaman ini, kami memohon kepadamu, Engkau selamatkan mereka. Engkau tarik mereka ya Bapakku. Engkau yang menjagai mereka Tuhan. Usaha mereka juga Tuhan, Engkaulah yang menjamah ya Bapa. Jangan biarkan kegelapan itu menutupi. Namun biarlah sinar kemuliaan yang daripada sorga menyinari mereka ya Bapa. Menyinari keluarga ini Tuhan. Engkau jamah kakak itu lebih luar biasa lagi ya Bapa. Ibu Ajun ya Bapa yang Kau pakai Tuhan sebagai penolong di tengah-tengah keluarga ini. Semakin Kau nyatakan doanya ya Bapa sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga ini, yang akan memberkati keluarga ini dengan doa-doa yang dinyatakan kepada Engkau ya Bapa, untuk menolong dan menopang keluarga ini untuk semakin datang lagi kepada kemuliaan-Mu. Glory hosana yara o de na la hasi karada o de na yara la basi karada na la hasana. Saradu na yara la basi karada na la basi karada na la hasana. Ora la basi karada na la hasana o de na la hasi karada o de na ala hasi de o de na la basi karada na la hasana. Ora de na la hasi karada na la hasana o de na la hasana na la hasana. Biar ada haikaya na haya na ho na la hasana ina la hasana. Seluruh nama saudara ada Tuhan nyatakan ya. Biar ada hina hal hasi karada hina hal hasana o de hina hal hasi karada o de hina hal hasi karada o de na amas. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ini bagi Vina Muda Dharma. Hosana inahan hal hasana. Mari nyatakan hatimu lebih lagi untuk datang bersekutu kepada Tuhan ya. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan. Tetap datang. Tuhan mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Tuhan kehendaki di akhir zaman. Dari hari ini, angkat tanganmu, sampaikan puji-pujian dan mazmurmu hanya kepada Tuhan. Iralahu dedehina halahasara ina halahasara ina halahasara. Undayana akayana hikayana hu dedehina halahasara ina halahasara ina halahasara. Saraduhu dedehina halahasara hu dedehina halahasara. Ini saya tidak kenal, tetapi Tuhan juga ini ada Ibu Olan Kalesaran. Ibu Olan Kalesaran, ada duka di dalam hati ibu. Ada kehilangan yang besar di dalam ibu. Tetapi Tuhan mau, jangan berduka, jangan bersedih. Di dalam apa yang telah hilang, ketahuilah, ibu tidak kehilangan, tetapi ibu mendapatkan sesuatu yang besar. Hati Tuhan yang menuntun keluarga ibu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ada tanggung jawab besar yang diserahkan kepada Ibu Olan, terlebih kepada anak-anak ya. Percaya
ada mempelai yang sangat setia mendampingimu, menghibur luka hatimu. Ya, duka itu besar. Ini saya sampai mau menangis ya. Salam kenal buat Ibu Olan ya. Jangan biarkan duka itu, kesendirian itu ada di dalam hati ibu ya. Saya tidak tahu duka apa ya, apa dari keluarga, sanak saudara atau apa. Tapi jangan biarkan itu ya. Ketahuilah ada penghibur di sisimu. Ada mempelai yang sangat mengasihimu lebih daripada orang-orang yang mengasihimu. Haleluya, Tuhan sangat mengasihi ibu. Hosana ya da udidi inahan halahas da udidi inahalahasi karena inahalahasana. Ini kepada Ibu Reni Manalu, ya udidi inahalahasana. Tuhan katakan sempurnakanlah puji-pujian. Hanya itu, simpel ya. Sempurnakan puji-pujian, artinya di sana Ibu lebih lagi untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan sukacita ya. Tanggalkan segala apa yang di belakangmu dan datanglah kepadanya dengan sukacita. Oh ya rala basika dari inahalahasana. Ini Ibu Ola. Oh dari inahalahasana. Ternyata beliau lagi berduka dengan suami. Turut berduka dari kami Ibu Olan ya. Oleh karena itulah Tuhan katakan tadi, mempelai ada di samping. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi ibu. Berjuang. Hayana hada hasana. Oh didina hasana. Sadihina halahasi kada onena yara dihina halahasana. Oh yanda yana hayara dihina halahasi kada oh didina halahasi kada dihina halahasi. Oh ini Ibu buat Ibu Milda Erni. Oh didina halahasi kada dihina halahasi kada onena yana halahasi. Milda Erni ya dahin. Tuhan meminta ibu sangkal diri pikul salib ya. Oh didihika dan lakukanlah itu sampai hari kedatangannya. Tetap sangkal diri pikul salib ya. Apapun itu sangkal diri ya. Hosana 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 haleluya. Salam buat Ibu Indah Bunga Melati ya. Oh denahin halahasa denah. Diberkatilah ibu senantiasa beserta keluarga di dalam Yesus Hamasia yang menyelamatkan, tetap setia dan hati ibu tetap bergirang di dalam Tuhan. Haleluya. Ada hati yang sukacita yang selalu ada di dalam hatinya. Hosana ya hakayana hudine inahalahasi dihinahalahasi kada dihinahalas. Tadi saya mau melewatkan semua, tapi Tuhan katakan sampaikan pesanku, sampaikan. Haleluya, haleluya. Hosika ya namasika ya rade. Ini buat atas nama Damanik Aman. Hosika ya nahalahasana. Hosika ya. Ini ada secara khusus, nanti tolong saya di chat ya, messenger juga, karena WA kadang nggak aktif karena handphonenya lagi rusak di WA yang saya bagikan ya. Ini penting untuk keluarga Damanik Aman ya. Nah, dan hari ini tolong bawa semua untuk bersekutu dan berdoa ya. Ada yang harus dibentengi dari keluarga ini ya, agar tetap dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Nanti secara khusus chat saya di messenger ya. Oh ya nahan hal hasika ya nahudihin hal hasika ya nahudihin hal hasana. Haleluya hosana ya radihin hal hasika ya nahudihin hal hasika. Haleluya mata di hamba berdoa Bapa Elohim yang Maha Kuasa buat keluarga Vinci Lucy. Oh ya na'a kaya dahina alasan, nyatakan belas kasih-Mu di tengah-tengah keluarga ini lebih dalam dan lebih lagi Tuhan. Engkau memberikan sukacita yang berlimpah di dalam kasih yang kepada Engkau ya Bapa, di dalam kasih kepada Elohim yang kudus yang Maha Kuasa. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati keluarga ini terlebih lagi ya Bapa, dan kami percaya sukacita itu Engkau nyatakan semakin dalam dan semakin dalam lagi. Engkau berikan kemampuan kekuatan kepada mereka untuk melampaui segala apapun, segala pergumulan persoalan Tuhan. Engkau yang memberikan keteguhan hati kepada mereka untuk melewatinya, sehingga mereka Tuhan di saat kedatangan-Mu Engkau dapati setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Ini bagi keluarga Minalasa ya daone nayara lahasana. Tuhan berfirman, carilah dahulu kerajaan Elohim, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya
saudara telah mengerti apa yang Tuhan maksud ya. Jadi dari hari ini cari dahulu Dia, cari dahulu Tuhan dalam segala hal ya. Jangan mencintai apa yang ada di dalam kehidupanmu lebih daripada cinta akan Tuhan. Cari dahulu, sekali lagi, cari dahulu kerajaan Elohim, maka semua akan dinyatakan kepada. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu,
dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh tarunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.